makanya saya bingung apakah ini lanjut untuk dibuat pondok atau enggak. Pokoknya intinya itu datangnya assalamualaikum tapi pulangnya enggak assalamualaikum, seperti itu. Datangnya assalamualaikum, pulangnya enggak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya berada di Pitrang Kidul, di Kampung Mati. Pitrang Kidul, Gunung, Kampung Mati. Pada kesempatan hari ini kami ingin menguak informasi tentang keberadaan jin yang berada di sekitar Kampung Mati ini. Karena dulu pas saya masih berada di kampung ini, saya sering sekali di belakang rumah itu ada suara tangisan bayi. Nanti kita mediumisasi di sana. Kenapa dulu kok sering menangis bayi tersebut? Dan juga nanti kita menelusuri di belakang rumah kosong yang sebelah utara. Di sana dulu setiap jam 12 malam itu ada cahaya dari arah selatan, dari gunung selatan sini menuju ke belakang rumah kosong tersebut. Dulu masih ada orangnya, rumah tersebut masih dihuni, tapi sekarang sudah nggak ada. Saya dulu masih kecil sering sekali melihat ada cahaya menuju ke lokasi belakang rumah yang saya maksud tadi. Sebelum melanjutkan penelusuran, sebelum melanjutkan mediumisasi, saya ingin sedikit cerita tentang berdirinya masjid ini. Dulu ini meskipun kecil ini, sama pendirinya masjid ini kan orang tua saya. Meskipun kecil ini dinamain masjid karena di sini jauh sekali dengan perkampungan yang lain, karena di sini kampung terpencil ya kampungnya di sini. Jadi jauh sekali dengan masjid di sini. Maka dari itu orang tua kami yaitu membangun masjid di sini bersama orang-orang kampung sini. Awal mulanya dulu di sini ada musola di depan rumah saya yang berada di, nanti kita ke sana, yang berada di timur. Ada musola itu dibuat sholat Jumat karena jauh sekali dari masjid. Kalau sholat Jumat ke masjid, perkiraan kalau dulu zaman dulu itu masih jarang sekali orang yang punya motor. Jadi ketika hari Jumat mau sholat Jumat ke masjid itu sekitar 1 jam kalau berjalannya. Jadi musola di depan rumah dibuat untuk sholat Jumat. Terus tak lama kemudian ada seorang, yaitu orang gila. Ada orang gila itu nggak pakai sandal, pas waktu hujan itu ya, nggak pakai sandal, masuk ke masjid itu masuk ke musola
maksudnya masuk ke musola itu nyapu. Orang gila tersebut sambil menyapu itu bilang, ini masjid, bilang seperti itu. Setelah itu tak lama kemudian orang tua kami memutuskan untuk membuat masjid. Tapi sebelum masjid ini dibangun, orang tua saya itu matur dulu ke gurunya, karena ini kan desa Pitrang. Di desa Pitrang itu ada masjid juga, tapi jauh ya, satu kampung. Gimana kalau dibangun dengan 2 masjid? Tapi kalau jaraknya jauh itu tidak masalah, seperti itu. Makanya orang tua saya meskipun tidak mampu itu membangun masjid ini. Saya masih ingat sekali itu, pas waktu ingin membangun ini ya, ada 2 sapi. Kendalanya pokoknya banyak sekali ini, ingin membangun masjid ini kendalanya banyak sekali. Orang tua saya ada 2 sapi, karena takut ketika dijual itu takut uangnya habis, jadi sapinya itu dihutangkan kepada pedagang sapi juga di daerah Kalipare. Setelah itu pas waktunya ingin mendirikan pondasi itu, setelah ditagih uangnya tidak dikasih. Sampai berapa hari disamperin lagi nggak dikasih, sampai berapa bulan nggak dikasih. Akhirnya orang tua saya mengumpulkan lagi dana untuk berusaha untuk membangun masjid ini. Meskipun tidak mampu, keadaan pas-pasan, tapi tetap berusaha ngumpulin sedikit demi sedikit. Alhamdulillah masjid ini sampai berdiri. Dan saya masih ingat sekali ada salah satu orang yang menyumbang menyumbang itu menaranya itu di atas, yaitu disumbang oleh salah satu orangnya, itu pergi ke luar negeri. Meskipun masjid ini sekarang tidak ditempati untuk sholat, mudah-mudahan orang yang membantu tersebut lancar rezekinya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus singkat cerita, setelah masjid ini berdiri, orang tua saya sakit-sakitan. Singkat cerita, orang tua saya dipanggil oleh Allah Sang Maha Pencipta, yaitu meninggal dunia. Terus tak lama kemudian kampung ini warganya mulai keluar semuanya, satu persatu sudah mulai keluar semuanya. Terus singkat cerita, ini tidak dihuni lagi, kampung ini mati. Kampung ini sudah tidak dihuni lagi. Jadi sekarang tinggal ada 2 bangunan di sini ya, masjid dan rumah keluarga saya. Kalau rumah saya sendiri sudah dibongkar ya di sini. Saya pun juga keluar dari sini, yaitu pindah ke Gedangan Selatan. Singkat cerita, saya mondok terakhir ke Surabaya. Setelah saya berada di Surabaya, ini ada salah satu orang yang kesini itu menengok lokasi ini. Katanya lokasi ini bagus jika dibangun pesantren. Terus orang yang pernah kesini tersebut menceritakan terhadap salah satu pengasuh pondok pesantren, tapi saya tidak ingin menjelaskan nama pesantren dan nama pengasuh pesantren tersebut. Terus beliau, pengasuh pondok pesantren tersebut, yaitu mengutus ke santrinya pergi ke rumah mbak saya, bahwasanya di sini, di lokasi ini ingin dibangun pondok seperti itu.
waktu itu ingin dibangun pondok putra seperti itu, karena di sini jauh dengan seperti mal-mal seperti itu. Mungkin beliau memutuskan di sini cocok sekali ditempati oleh santri ya. Singkat cerita, mbak saya telepon ke saya bahwasanya di sini itu mau dibangun pondok. Jadi saya pulang dari pondok, terus beliau pengasuh pondok pesantren tersebut yang ingin membangun pondok pesantren di sini, yaitu datang langsung ke sini memastikan lokasi ini apakah cocok untuk dibangun pondok seperti itu. Saya pun sempat ke sini juga bertemu dengan beliau. Tak lama kemudian diadakan rapat sampai 2 pertemuan. Itu belum membuahkan hasil bahwasanya di sini dipastikan dibangun pondok atau tidak. Setelah itu saya kembali lagi ke pondok. Setelah rapat 2 pertemuan tersebut, itu tidak ada rapat lagi. Intinya alumni santri tersebut tidak ada lagi ke rumah Mbak untuk memutuskan bahwasanya di sini dibangun pondok, diteruskan untuk dibangun pondok atau tidak. Sampai sekarang itu masih belum ada keputusan. Belum ada putusan bahwasanya di sini dibangun pondok atau enggak. Makanya saya sempat bingung, ini lanjut apa enggak seperti itu. Dan sampai 2 tahun ini enggak saya tanemin apa-apa, karena kami takut sewaktu-waktu ini lanjut untuk dibangun pondok seperti itu. Makanya saya sempat datang ke rumah alumni pondok pesantren tersebut, katanya masih lanjut, tapi itu nggak ada omongan lagi sampai sekarang. Makanya saya bingung apakah ini lanjut untuk dibuat pondok atau enggak. Pokoknya intinya itu datangnya assalamualaikum tapi pulangnya enggak assalamualaikum, seperti itu. Datangnya assalamualaikum, pulangnya enggak pamit, seperti itu. Udahlah, enggak apa-apa, kalau menurut saya itu enggak apa-apa. Oke saudaraku, mohon maaf kemarin malam itu videonya saya potong karena cuaca mendadak hujan. Karena di sini masjid ini bocor, jadi kalau dilanjutkan nanti kita ke bocoran ya, itu bocor. Jadi saya potong, kan waktu itu sampai jam 1 malam ya. Videonya saya potong, terus saya ulang. Jadi keesokan harinya, sekarang ini saya kesini lagi untuk melanjutkan cerita, yaitu unek-unek di hati saya. Jadi kita masih membahas tentang masalah pembangunan pondok, rencana pembangunan pondok yang dulunya akan dibangun di lokasi ini, yaitu melanjutkan cerita yang sebelumnya. Di sini memang ketika ada seorang kiai yang memasuki daerah Pitrang ini, maksudnya bukan di Pitrang ini saja ya, tapi sampai ke bawah itu. Kalau ada salah satu kiai yang masuk maksudnya kiai dari luar yang masuk ke
lokasi Pitrang ini tidak akan mampu. Entah itu kenapa, saya belum tahu alasannya kenapa ya. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan tidak mampu, kebanyakan gagal seperti itu. Mesti ada aja itu halangannya itu ada aja. Ketika masuk ke sini itu ada salah satu kiai masuk ke sini, ke lokasi daerah Pitrang ini, kiai dari luar ya, kiai dari luar memasuki di wilayah Pitrang ini, ingin mendirikan pondok, ingin mendirikan pesantren, atau ingin mensyiarkan agama Islam di daerah lokasi Pitrang ini, itu kebanyakan tidak jadi, gagal seperti itu. Itu entah kenapa, saya tidak tahu. Mungkin karena di Pitrang ini sudah ada, yaitu salah satu orang alimnya ya, ada salah satu kiainya, sudah ada kiainya di lokasi Pitrang ini. Makanya ketika ada kiai dari luar, itu kebanyakan gagal, tidak kuat seperti itu. Pasti itu ada aja halangannya, itu ada aja, gagal terus. Kalau nggak ini itu, kalau nggak ini itu, pasti ada aja seperti itu. Oke, kita lanjutkan masalah kemarin itu yang gagal membangun pondok di sini, yang katanya ingin membangun pondok di sini itu masih nggak ada omongannya bahwasanya yang ingin membangun pondok di sini itu nggak jadi atau enggaknya, itu nggak ada omongan seperti itu. Jadi sampai sekarang masih belum ada omongan bahwasanya ini jadi dibangun pondok atau enggak seperti itu. Makanya saya ladang ini dulu nggak saya tanamin apa-apa, karena takutnya sewaktu-waktu ini jadi dibangun pondok. Jadi sekarang karena sudah hampir beberapa tahun nggak ada omongannya, ya udah saya tanemin tebu ya, saya tanam tebu ini di sebelah ini. Dan di sini kemarin juga ada salah satu YouTuber yang masuk sini, katanya kenapa orang di kampung ini pada nggak ada, pada kabur semua, kenapa seperti itu. Beliau sini mewawancarai salah satu orang, saya juga tidak tahu orangnya orang mana, saya masih belum paham ya. Tapi saya melihat YouTube-nya, yaitu melihat videonya di channelnya beliau, itu mewawancarai orang, tapi yang diwawancarai itu penjelasannya kurang tepat. Penjelasannya kurang tepat seperti itu. Karena kata beliau itu orang pindah dari sini karena di sini gersang, di sini tanamannya nggak subur, di sini sulit sekali air seperti itu. Padahal di sini tuh kalau masalah air, kalau masalah tanaman itu subur. Lampu juga bisa di sini. Tapi meterannya taruh di bawah. Itu kalau menurut saya itu penjelasannya kurang tepat. Maka dari itu akan saya luruskan ya, saya sebagai alumni kampung sini, yaitu pernah hidup di sini selama bertahun-tahun. Insya Allah saya dulu pindah dari sini itu sekitar tahun 2004 ya, tahun 2004, karena orang tua saya itu meninggalnya sekitar tahun 2004. Jadi ini masjid ini dibangun sekitar tahun 2000-an ya. Masjid ini dibangun sekitar tahun 2000-an. Iya, itu saya ingin meluruskan bahwasanya orang-orang pindah dari lokasi ini bukan karena gersang, bukan karena sulit air, bukan karena tanahnya gersang, nggak subur, bukan seperti itu, nggak ada lampu, bukan seperti itu. Tapi karena di sini sulit sekali jalannya ya, di sini sulit sekali jalannya. Jadi ketika mau keluar memakai motor pun itu sulit.
keluar pakai motor pun itu sangat sulit. Jadi ketika musim hujan itu motor nggak bisa naik, licin jalannya. Dari dulu sampai sekarang itu masih belum dibangun jalan ini. Padahal di luar sana, di desa-desa yang lain itu sudah dibangun semua ya. Sudah dibangun semua, tapi cuman di sini saja masih belum dibangun sama pemerintah. Padahal kalau dibandingkan dengan di timur itu daerah Wakean ke Jungkal itu jalannya lebih sulit dari sini. Seandainya di sana tidak dicor, tapi di sana dicor, dibangun sama pemerintah. Kalau di sini kan ini ada tembusan dari Purworejo ke Pitrang, ini ada tembusan. Jadi ketika orang Purworejo mau ke Kalipare itu harus muter dulu lewat Rajkusi atau lewat Wakian, nah, lewat situ. Sebenarnya kasihan orang Purworejo, kalau ini jalannya nggak sulit, lewat sini enak, langsung tinggal turun saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sini masih dibangun oleh pemerintah ya, mudah-mudahan itu. Ayo kita akan jalan-jalan untuk melihat lokasi di sekitar ini. Kita melihat lokasi masjid ini ketika dari luar, karena ini masjid ini sangat kecil ya, meskipun dinamain masjid tapi ukurannya sangat kecil seperti musola. Kita lihat jalan juga, nanti kita menelusuri di lokasi ini. Kenapa dulu salah satu pengasuh pondok pesantren ingin sekali membangun pondok di lokasi ini. Ayo kita lihat lokasinya seperti apa. Ini di dalam kotor sekali ya, kotor sekali. Insya Allah nanti ini saya bersihin semua. Di sini ketika ada salah satu orang yang bekerja di ladang ini supaya bisa sholat di sini. Ini kamar mandinya ya, bukan kamar mandi sih, jedingnya ya. Kamarnya sudah nggak ada. Ini jedingnya, airnya nggak ada. Soalnya kemarin saya kuras karena kotor sekali. Rumah kamar mandinya itu ambrol, lamaan nggak di sampring ke sini, jadi ambrol, dimakan rayap mungkin. Yuk kita lihat keluar. Nah, ini jalan dari arah selatan sana, dari Purworejo ini menuju ke Kalipare, Pitrang ya. Pitrang. Dari arah Purworejo menuju Kalipare Pitrang ini ukurannya sekitar 3 meter ya lebarnya. Kalau enggak ditungguin semak-semak ini. Ukurannya sekitar 3 meteran lah. Nah, kalau di sini masih agak enak ya jalannya. Tapi ketika nanti di atas sana, ayo kita lihat ke sana yuk. Nah, ini ketika agak nanjak seperti ini sulit. Ketika mau ke atas ini sulit, ketika musim hujan ini nggak bisa jalan seperti itu kalau nggak pakai trail. Makanya orang di kampung sini memilih pindah dari lokasi ini karena jalannya sulit seperti itu. Dan ketika mau membeli apa-apa di musim hujan itu sulit untuk keluar, harus tersiksa dulu. Ini mudah-mudahan sama pemerintah masih masih dibangun ya, seperti itu, masih dibangun. Mudah-mudahan sama pemerintah masih dilihat ya, soalnya ini jalan ini ada jurusannya dari Purworejo menuju Pitrang Kalipare ya. Nah, ini lokasi yang ingin dibangun pondok kemarin. Sekarang sudah saya tanemin tebu ya, sudah saya tanemin tebu karena
Kalau dibiarin nggak ditanemin, nanti semak-semaknya semakin banyak, jadi semakin sulit untuk dibuang, untuk dibersihin semakin sulit. Ketika semak-semaknya sudah besar-besar seperti ini, sulit untuk dibersihin. Makanya kemarin saya tanemin tebu ini, dan ini di bawahnya ini sekarang saya melanjutkan untuk menanam tebu yang sebelah sini, karena yaitu nggak ada omongan, yaitu kalau di sini lanjut jadi pondok atau enggak, itu nggak ada omongannya sama sekali ke rumah Mbak. Dulu awalnya datang ke sana minta izin, yaitu intinya ini mau dibeli berapa kan. Kalau semisalnya itu orang itu hitungannya jelas, itu kan tawar menawar dulu. Misalnya tidak jadi karena harga, itu ya ngomong ke rumah Mbak seperti itu. Ngomong ke rumah Mbak, kalau tanahnya terlalu mahal, jadi tidak jadi dibuat pondok di sini karena harganya terlalu mahal. Nah, kalau ada omongannya seperti itu kan enak. Kalau ini kan enggak ada omongannya sama sekali. Jadi saya dengar dari luar itu karena karena Mbak saya terlalu mahal ngasih harga seperti itu. Padahal itu masih belum tawar menawar ya, harganya belum dikasih harga pas seperti itu. Kan kemarin Mbak saya juga bilang, nanti ada salah satu lahan di sini itu yang mau diwakafkan, enggak Mbak jual semuanya seperti itu, enggak kami jual semuanya. Dan nanti ada salah satu ladang ini yang diwakafkan untuk pelebaran masjid ini seperti itu. Ini masjidnya seperti ini ya, kecil banget ya. Kecil banget, jadi rumah tinggal 2 ini rumah ya. Tinggal ada satu ya, satunya masjid, satunya rumah. Yang sebelah sini dulu sudah dibongkar, yang sebelah selatannya. Oke, ini lokasinya pegunungan ya. Ini di sini ada tebu, di situ pegunungan ini. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, sekarang saya sudah berada di depan rumah kosong ini. Katanya setiap ada orang yang mencari rumput di sini, di rumah ini ada tangan yang keluar, tangan saja ya yang keluar seperti ini, berbulu katanya. Tapi ketika saya kesini nggak pernah nemuin apa-apa ya. Ayo kita coba untuk masuk tuh dalam ya. Kita coba untuk lewat pinggir aja. Ini lokasinya di sini, di sebelah pinggir rumah ya. Ayo kita lanjut perjalanan untuk menuju ke tempat musola dulu yang berada di sebelah timur, di depan rumah saya. Dulu rumah saya berada di sebelah sana ya, sebelah timur sana. Yuk kita menuju ke sana. Nah, disinilah lokasi bangunan musola yang dulu ditempati orang warga sini ketika hari Jumat itu dibuat sholat ya di sini. Dan rumah saya di sebelah ini, ya. Ini bekas batu-batu bangunan rumah saya ya, di sini. Nah, dulu di sini saya masih kecil. Ini kamar, sini kamar. Nah, saya sering sekali ketika malam Jumat lagi mendengar tangisan ya, dari arah sini. Dari arah sini itu hampir setiap malam Jumat lagi
Kalau di atas itu rumahnya nenek saya di atas itu. Ini ketika saya berada di kamar sini, kamar saya kan pojokan sini. Jadi saya mendengar suara tangisan bayi dari arah sini itu hampir setiap Jumat Legi. Jadi insya Allah nanti saya akan kesini lagi di malam hari, ingin mediumisasi, ingin memastikan sosok apa yang berada di sini. Karena dulu di sini ada kuburan bayi bajang ya katanya. Jadi bayi bajang tersebut ketika malam Jumat itu nangis terus. Itu kenapa? Saya nggak tahu. Nanti kita kuak bersama-sama ketika di malam harinya ya. Kita kesini lagi untuk memastikan bahwasanya kenapa kok setiap malam Jumat itu kok nangis terus seperti itu. Oke. Terus dulu saya juga melihat ada celorotan cahaya dari arah gunung itu menuju itu rumah kosong. Itu di situ rumah kosong ya, ada bangunan rumah. Tapi kita nggak ke sana ya. Kita tidak menelusuri sana, itu ada rumah kosong. Mencorong ke sana, jatuh di sana. Katanya di sana dulu saya masih kecil ya. Ada salah satu orang pintar ke sana ingin mengambil minyak doyong katanya. Jadi di sana selendang, di arah selatan selendangnya Nyi Roro Kidul, dan di sini itu minyak doyong seperti itu. Makanya nanti insya Allah pada malam harinya saya akan kesini bersama tim untuk menelusuri di lokasi ini. Bagaimana lokasinya ketika malam, apakah menyeramkan atau tidak ya ketika nanti menggunakan mediator. Oke, kita akhir dulu video ini, nanti kita sambung lagi di malam hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.